Pihak perusahaan dari warga negara Indonesia yang disandra akan membayar uang tebusan sebesar 15 miliar rupiah sesuai permintaan kelompok Abu Sayyaf. Namun lokasi penyerahan uang tebusan belum ditentukan. Pernyataan ini disampaikan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan usai pertemuan dengan Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah seprovinsi Maluku Utara. Tapi kemarin sudah disepakati angka 50 juta peso itu akan diserahkan di satu tempat. Itu yang 10 orang Pak, yang pasukan terakhir ini gimana? Yang keempat orang sekarang kita lagi juga usut perkembangannya. Komunikasinya seperti yang 10 ini lebih lancar daripada yang 4 ini. Pemirsa, upaya pembebasan warga negara Indonesia yang disandra di Filipina makin intens. Uang tebusan dari perusahaan juga kabarnya sudah disiapkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini kami akan bergabung dengan rekan kami Desi Fitriani langsung dari Pulau Sulu, Filipina. Desi, berdasarkan pengamatan Anda di Pulau Sulu yang menjadi lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian penyanderaan 10 orang WNI, apakah Anda melihat aktivitas militer Filipina dalam rangka operasi pembebasan sandera di sana? Ya Wahyu, sejak siang tadi kami tiba dari Zamboanga dan tiba di Pulau Sulu ini setelah menjalani perjalanan sekitar 5 jam perjalanan dengan kapal cepat. Sejak sore kami mencoba berputar-putar di kawasan Jolo sampai ke kawasan perbatasan Patikul. Dan memang terlihat banyak polisi yang berjaga-jaga di kawasan kota Jolo dari pelabuhan tadi, Jolo sampai ke Patikul. Tidak hanya warga negara Indonesia tapi juga warga negara Filipina baik dari Manila dan Zamboanga juga merasa was-was ketika mereka harus datang ke kawasan Sulu. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa keberadaan 10 warga negara Indonesia hampir dipastikan memang berada di Pulau Sulu ini. Tetapi karena di Sulu ini ada beberapa kota atau beberapa distrik, setidaknya ada 13 distrik, besar kemungkinan warga negara Indonesia tidak lagi ada di Patikul atau di kampnya Al-Halas Bimisaya, tetapi mereka kembali bergeser ke arah bawah, tepatnya ke arah di sisi selatan, mungkin di sekitar kawasan Kalunggalang Calung Sulu. Dan memang tidak hanya di situ, kita juga mendapatkan informasi mereka juga sempat dibawa ke Luhuk dan juga sempat ke Batu Tangis. Keberadaan mereka tidak dalam satu kelompok, tetapi mereka dibagi-bagi menjadi 3 atau 4 kelompok. Ada yang dibawa Komando Sahirul dan juga ada Taib Lukman. Tetapi memang setiap pergantian atau penggerakan mereka selalu berganti-ganti kelompok, sehingga memang sulit untuk mengatakan secara pasti saat ini mereka di bawah Komando Taib ataupun Sahirul. Yang pasti mereka masih berada di kawasan Pulau Sulu ini dan mereka tetap meminta uang tebusan sekitar 50 juta peso atau 15 miliar rupiah. Dan memang belum memberikan batas waktu, tapi mereka masih menunggu. Dan kami juga mendapatkan informasi pihak perusahaan juga telah berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf Al-Halas Bimisaya dan mereka juga sudah menyatakan akan memberikan uang tebusan di mana, karena memang 10 hari yang lalu kami dapat informasi perusahaan juga sudah mencoba mentransfer tapi ditolak oleh bank di Filipina dan mereka membawa cash and carry ke kawasan Zamboanga dan bahkan mengirim utusan sampai ke Sulu. Hal ini juga dilakukan dalam pembebasan warga negara Italia minggu lalu, Rolando De Torci, yang mereka memberikan uang cash kepada kelompok Abu Sayyaf ketika membebaskan Rolando De Torci setelah mengalami ditahan selama 6 bulan. Dan sementara itu Wahyu, dapat kami laporkan juga memang keamanan di Sulu memang kita dilarang untuk datang ke Sulu, tapi karena ingin mengetahui secara pasti keberadaan warga negara Indonesia makanya kami datang ke sini. Dan mengenai 4 warga negara Indonesia lainnya, 4 awak kapal Henry diperkirakan masih berada di kawasan Tawi-Tawi karena memang gerakan mereka lebih lambat untuk tiba di kawasan Sulu ataupun kawasan Basilan karena memang keberadaan patroli daripada militer Filipina yang terus melakukan patroli tidak hanya di laut baik dari navi mereka tetapi juga melakukan patroli di kawasan darat. Dan untuk masuk ke kawasan dari Tawi-Tawi ke Sulu ini biasanya hanya dengan perjalanan sekitar 8 atau 9 jam perjalanan, tapi karena memang kondisinya seperti itu mereka harus berhenti di beberapa tempat. Wahyu. Ya Desi, isu keamanan di laut terutama jalur-jalur perdagangan di kawasan regional menjadi isu besar menyusul kasus penyanderaan WNI di sana. Bagaimana sebenarnya sikap pemerintah Filipina sendiri dan juga media-media di sana menyikapi masalah ini?
Ya, memang Wahyu, kemarin kami sempat berbicara dengan Mayor Tan, juru bicara Westminkom, Komando Wilayah Filipina Selatan, dan mereka membuka lebar apabila ketika Indonesia meminta untuk join operasi ataupun melakukan operasi bersama di laut perbatasan antara 3 negara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Dan untuk itu akan ada kesepakatan, bila nanti jadi akan ada kesepakatan antara Panglima Tinggi dari masing-masing negara untuk pertemuan tersebut. Tapi memang media massa yang ada di Filipina ini tidak seperti yang ada di Indonesia. Hanya satu per hari yang memberikan informasi tentang keberadaan tentang penyanderaan 10 atau 14 warga negara Indonesia di kawasan Sulu ini. Tapi kita memang sampai sejauh ini memang ketika ditanya dari wartawan dari Indonesia, tanya, oh berarti ada sedang meliput warga negara yang disandra, dan memang tampaknya setelah menyebar informasi tentang penyanderaan 14 warga negara Indonesia dan terakhir kemarin penyanderaan 4 warga negara Indonesia di Tawi-Tawi pada hari Jumat lalu, Wahyu. Ya, baik, Desi Fitriani, terima kasih melaporkan langsung dari Pulau Sulu, Filipina. Kami akan nantikan terus laporan terkini dan perkembangan dari sana. Ya, Wahyu, upaya untuk melakukan pembebasan 14 sandera warga negara Indonesia ini kemudian membuka mata dunia bahwa masih ada potensi kerawanan maritim di wilayah jalur laut Asia Tenggara, pada khususnya ASEAN. Faktanya saat ini pemirsa, harus kita sadari bahwa 94% wilayah daratan di negara-negara ASEAN atau perhimpunan sejumlah negara di Asia Tenggara ini berbatasan langsung dengan laut. Dan kemudian sisanya hanya negara Laos yang tidak memiliki batas wilayah laut. Oleh karena itu kerawanan ini tentunya harus terus diantisipasi. Bersama dengan tim Media Research Center, saya akan coba menerangkan di sini bahwa wilayah yang sangat rawan tersebar dari barat hingga ke timur, mulai dari Selat Malaka di Malaysia, kemudian ada Teluk Thailand hingga ke Pulau Aru yang berbatasan dengan Timor Leste. Namun yang menarik adalah kita akan melihat bagaimana jalur yang sangat rawan terkait dengan kejahatan lintas negara, khususnya di wilayah ASEAN, yaitu Laut Sulawesi yang berbatasan antara Indonesia, Filipina, Malaysia, kemudian Laut Sulu, Filipina, dan Malaysia. Seperti kita ketahui di sini banyak sekali pesisir kepulauan di wilayah Filipina, Malaysia, hingga ke Kalimantan, Indonesia yang sangat rawan, dan banyak sekali rawan terjadi kejahatan-kejahatan di laut lintas negara. Lalu bersama dengan sejumlah data yang kami himpun dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu badannya yaitu UNITRA atau United Nations Force Training and Research, dan juga salah satu lembaga di Asia yaitu IMDEX, pada saat melakukan konferensinya di tahun 2015 menyebutkan sejumlah data dan juga fakta. Kita lihat di slide yang berikutnya. Bersama dengan Media Research Center kami mengungkap beberapa kasus yang terjadi di wilayah Filipina, Malaysia, dan Indonesia perbatasan lautnya. Dimulai pada Januari 2015 di Laut Sulawesi terjadi pembajakan kapal tanker Indonesia yang berangkat dari Bitung, Sulawesi Utara, berisi 1.100 ton diesel. Lalu kemudian kita bergeser sedikit ke wilayah antara Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia, tepatnya di perairan Malaysia pada Agustus di tahun yang sama, yaitu di tahun 2015, terjadi pembajakan kembali sebuah kapal pengangkut bahan bakar minyak, kali ini kapal tanker kecil milik Singapura, berisi 3.500 metrik ton bahan bakar minyak. Dan kita kembali bergeser ke wilayah Filipina yang berbatasan dengan Malaysia dan juga Indonesia, yaitu di Laut Sulu atau di Kepulauan Sulu, di mana di sini kita ketahui banyak sekali kelompok-kelompok militan yang tergabung atau terafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Juga terjadi pembajakan dan penyandaran seperti yang sudah kita ketahui, kemudian melibatkan 10 awak kapal Brahma 12, dan kemudian pada April, masih bulan yang sama di tahun 2016 ini, 4 lagi warga negara Indonesia diduga kuat masih disandera oleh kelompok atau faksi yang tergabung dalam kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya Indonesia harus memperkuat basis dari armadanya, yaitu beberapa lokasi pangkalan utama TNI Angkatan Laut sudah tersebar di seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Namun kalau kita melihat perbatasan di wilayah ASEAN, di mana Indonesia, Filipina, Malaysia, kemudian ada Singapura, Malaysia, dan juga Thailand, Indonesia telah memiliki lantamal atau lokasi pangkalan utama TNI Angkatan Laut di Belawan, Sumatera Utara, kemudian Tanjung Pinang, Pontianak, Kalimantan, dan juga di wilayah Tarakan. Lengkap juga di Padang, Lau Ada, di Saum Laki, Maluku, dan sebagainya. Dan salah satu yang menjadi
Progres dari Tentara Nasional Indonesia telah dikatakan oleh Panglima TNI dan juga Menteri Pertahanan Indonesia akan menambah 2.000 personel TNI pasukan khusus di wilayah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Tentara Nasional Indonesia yang berada di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Seluruh upaya ini tentunya akan membuat Indonesia akan merasa lebih aman terkait dengan apa yang sering terjadi, yaitu kejahatan-kejahatan di wilayah lintas negara, khususnya di wilayah ASEAN. Wahyu Wibowo. Ya, kita awali langsung perbincangan. Saya ingin langsung ke Mas Sofwan Albana dari Asian Studies di Universitas Indonesia. Kalau kita menengok ke belakang, tentu sudah ada sejumlah perjanjian multilateral atau mungkin bilateral antar dua negara, tetapi ini kan ada banyak titik, terutama di kawasan-kawasan ASEAN yang memang strategis angkutan pelayaran lautnya. Tetapi kalau sudah ada dan melihat sekarang, bagaimana? Kok masih saja ada aksi perompakan bahkan dalam waktu yang berdekatan 200 sampai 300 kali kejadian per tahun kalau tidak salah. Iya, terima kasih Mas. Saya kira kalau untuk kerjasama gitu ya, kita secara formal dalam mekanisme ASEAN itu sudah seringkali ada pernyataan bersama, ada kesepakatan bersama tentang kerjasama untuk menjaga keamanan kawasan, khususnya dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti piracy maupun penculikan semacam ini. Masalahnya adalah pernyataan itu atau kesepakatan itu tidak diikuti dengan keinginan atau kemauan untuk mengimplementasikannya dengan yang tidak mau siapa nih? Pertama, karena masalah keamanan ini kan masalah yang sensitif, masalah teritori ini kan masalah yang sensitif, dan di negara-negara Asia Tenggara kedaulatan itu hal yang sakral. Mereka kebanyakan adalah negara-negara yang baru saja merdeka dari penjajahan negara lain, sehingga ini menjadi hal yang seakan-akan suci, sehingga kadang-kadang berkompromi. Ketika Anda bekerja sama, Anda harus berkompromi. Misalnya Anda harus memberikan informasi strategis tertentu gitu, yang kemudian dapat diperoleh orang lain oleh yang sedang bekerja sama dengan Anda itu. Nah ini ya seringkali menjadi obstacle, menjadi hambatan bagi kerjasama yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, kita ini sedang memasuki masa di mana realisme politik ini menguat. Kenapa? Karena secara umum terjadi perubahan di dalam distribusi kekuatan di kawasan maupun di dunia. Dengan naiknya Cina, Cina semakin asertif. Ini kalau kita bicara misalnya kenapa Filipina ini sangat kuat sekali, tidak mau dibantu dan seterusnya, karena juga misalnya dia sedang menghadapi masalah yang sangat serius berkaitan dengan kedaulatan dia. Tiongkok dikatakan sedang melakukan militarisasi di kawasan Laut Cina Selatan, sehingga dia tidak bisa nampak lemah. Filipina, semua negara gitu ya sekarang dalam situasi dan ini saya terlihat tidak bisa ya, mengandalkan orang lain. Saya tidak bisa mengandalkan mengandalkan orang lain untuk menjamin keamanan saya, sehingga saya harus menunjukkan bahwa saya punya kapabilitas untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau menghadapi Abu Sayyaf saja kesulitan, nanti kalau raksasa dari utara yang namanya Tiongkok itu serius mau membuat masalah, ya apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, saya kira inilah kenapa penyelesaian masalah ini seharusnya dilakukan, misalnya kalau Indonesia mau proaktif dengan relatif silent ya, covert gitu. Egosentris masih ada begitu ya dari masing-masing negara. Pak TB, kerjasamanya akhirnya tidak efektif, Pak. Ya, jadi begini, kalau soal MOU, meeting-meeting sudah dilakukan, bahkan di wilayah atau di negara-negara ASEAN itu sudah cukup banyak. Menteri dengan menteri pun, ya, menteri perhubungan misalnya, selalu ada. Kemudian menteri pertahanan dan lain sebagainya. Nah, menyangkut aplikasinya, itu sangat tergantung kepada angkatan perang masing-masing atau kepolisian masing-masing. Nah, yang dalam pantauan kami misalnya kerjasama patroli bersama di wilayah Selat Malaka, itu berjalan dengan bagus. Singapura mengeluarkan, kemudian kita Angkatan Laut dari pos-pos terdekat itu mengeluarkan, dan sampai dengan pengejaran kalau terjadi sesuatu. Sudah ada prosedur yang baku. Tapi kita sekarang kemudian geser ke sebelah timur, Laut Sulu, kemudian Laut Sulawesi, nah di situ. Di atasnya itu kan masuk wilayah... Sulawesi Miangas ada jalur juga sebenarnya, Pak? Ada jalur, tetapi di atas itu masuk ke wilayah Filipina. Ya. Kasus misalnya Brahma 12 itu kalau saya lihat di tracknya di Bakamla itu begitu keluar 20 nautical mile dari wilayah perbatasan Indonesia, dia disergap.
Nah, kemudian di sebelah kita di sini ada patroli, tapi kan sulit untuk menjangkau, apalagi masuk ke wilayah teritori Filipina. Yang kedua, Filipina sendiri tidak bisa atau tidak mampu mengontrol seluruh wilayah teritori daratnya, apalagi lautnya. Ya, kalau tadi kan penjelasan Pak TB tadi 20 nautical mile artinya belum terlalu jauh. Di mana saat itu seharusnya armada laut Filipina seharusnya bisa lewat sudah ada. Tetapi berdasarkan pengalaman misalnya pernah juga misalnya dikirim beberapa batalion marinir ya ke Pulau Zulu, itu juga tidak tembus. Ya, begitu. Bahkan di Sulu yang saat ini pulau yang sama ini ya. Iya, begitu. Kemudian dari pasukannya Abu Sayyaf sampai dengan hanya tongkang-tongkang itu bisa tembus sampai ke wilayah Sarawak. Nah, kemudian itu menjadi masalah. Jadi memang situasinya yang pertama di sana hanya satu divisi infanteri ringan ya yang harus mengcover seluruh wilayah Mindanao, itu tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Kita lihat beberapa minggu lalu di sana juga sudah lakukan ada operasi, pasukan-pasukan bisa dikatakan gagal 18 pasukan tewas dan 50 lainnya terluka. Terjadi pertempuran ya sampai dengan menunjukkan wilayah itu begitu kuat. Betul. Betapa kuatnya. Coba kalau kita lihat perimbangan kekuatan, angkatan bersenjatanya 18 yang gugur, kemudian terorisnya hanya 5. Nah, kekuatannya seperti apa? Dan mereka prajurit-prajurit Abu Sayyaf itu kan mereka lahir di situ, lalu sudah memahami situasi, ya geografinya dia kuasai. Nah, di sana itu kan hutannya hutan tropis basah. Lalu terpotong-potong oleh sungai-sungai dan kemudian sulit untuk ditembus, lalu lintasnya dan sebagainya. Infrastrukturnya juga untuk menggunakan kekuatan angkatan bersenjata, panzer tank itu tidak semudah itu. Kalau mungkin di daerah-daerah kota tetapi kan mereka tidak ada di situ, di bukit-bukit, di gunung-gunung. Artinya untuk melakukan operasi militer, untuk melakukan operasi itu tidak mudah. Tidak mudah. Perlu bantuan. Nah, soal perlu bantuan itu akan lain lagi, menyangkut masalah politik. Jadi kalau menurut hemat saya, seperti apapun kita misalnya punya kemampuan untuk mengerahkan pasukan, mulai dari satu batalion, satu brigade, satu divisi, bisa, bisa. Tapi masalahnya itu di mana? Apakah nanti ada korban? Satu. Tentu ada risiko. Lalu yang kedua, apakah justru korban nanti adalah justru yang disandra jadi korban. Dan kemudian kita tidak tahu pasti di mana mereka sekarang. Mungkin disebar atau tidak. Apalagi tadi ada penjelasan dan dari yang terakhir, Desi Fitriani, kemungkinan besar disebar, tidak berada dalam satu titik yang sama. Yang terakhir belum tentu dapat izin dari pemerintah Filipina atau militer Filipina. Baik, kembali kita lanjutkan. Kalau tadi sudah ada masukan begitu soal pendekatan budaya, diplomasi budaya, tadi disampaikan oleh Pak Beni yang pernah menangani langsung menjadi negosiator tahun 2005. Pak TB, sama tidak? Cukup tidak? Kalau tadi menurut Mas Sofan kurang? Ya, jadi begini. Saya kira dari beliau, Pak Beni itu cukup bagus idenya itu ya. Tetapi dalam kunjungan kami terakhir ke sana itu 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu, memang struktur organisasi pasukan bersenjata militer itu mereka itu sudah lain, sudah berbeda. Kan dulu hanya ada NPE, National People Army, ditambah lagi Moro Nasional. Sekarang ada Moro Islamic Liberation Front. Nah, kemudian ada lagi Abu Sayyaf ini, masih ada lagi. Nah, jadi semua komandan sekarang sudah menguasai teritori sendiri-sendiri. Masing-masing. Ya, ketika berhadapan satu ancamannya dari pemerintah Filipina, mereka bisa bergabung. Nah, tetapi ketika mencari makan, logistik, peluru, senjata dan sebagainya, ya sendiri-sendiri saja. Begitu. Kalau itu bisa terstruktur, bisa disampaikan, bagus. Dan ini yang tergambar kenapa kemarin bisa dikatakan gagal 18 pasukan khususnya tewas. Ya, itu. Mereka bisa bersatu ketika menghadapi pasukan Filipina. Tetapi kalau misalnya untuk kan sudah ada perintah, ya sudah kita bertempur bareng, mencari makan, mencari peluru, mencari senjata, ya masing-masing. Tergantung pada inisiatifnya para komandan. Nah, yang komandan punya akses ke laut, ya sudah mau mencari. Tetapi juga mohon diketahui, banyak informasi sesungguhnya wilayah itu adalah wilayah yang hangat lah, yang panas.
begitu. Konon para pelaut ke sana itu ada kode-kode khusus kalau mau melintas. Nah, kode khusus ini untuk aman supaya melintas. Untuk aman, untuk bisa melintas dan sebagainya. Begitu bisa diselesaikan secara adat. Nah, tidak sebesar 50 ribu. Berapa, Pak? Ya, saya tidak tahu. Mungkin yang lebih tahu itu adalah para nahoda kapal itu ya. Begitu. Nah, ini mungkin ya, tapi yang paling penting saya kira regulasinya jangan ke arah ke situ. Ketika di stop ngasih 100 ribu misalnya, tidak usah lah itu. Harus ada kerjasama antara negara dengan negara. Tetapi memang kalau kemampuan Filipina itu juga kurang di laut, di wilayah itu agak sulit juga. Kecuali kita, walaupun kita yang terbesar kekuatan armada laut ya Pak ya. Ya, tetapi kan sama ada juga batasnya. bohong karena tidak ada batasnya. Ya, wilayah kasus-kasus itu belasan mungkin itu terjadi murni di wilayah mereka yang berbatasan baik dengan Indonesia maupun dengan Malaysia. Begitu, murni di wilayah itu. Kan seharusnya tanggung jawab itu sesuai dengan hukum atau konvensi laut adalah mereka yang mengklaim bahwa itu laut itu wilayahnya, maka dia harus bertanggung jawab soal keamanan orang yang melintas ke situ dan keselamatan. Dan itu oleh Filipina kurang dilakukan seperti itu. 2005 kejadian, 2016 baru kejadian. Untuk orang Indonesia, pertanyaannya adalah ada apa? Apakah ketika kamu negosiasi berhasil menyentuh mereka sehingga jangan orang Indonesia? Nah, untuk itu saya mengusulkan, mungkin usul saya mungkin ada yang tidak terima ya, tapi lebih baik saya sampaikan. Kenapa tidak gunakan culture diplomasi? Contoh, karena wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ini batu baranya banyak dibawa ke Filipina. Kenapa tidak dibangun sister city? Antara Tarakan dengan Jolo. Dengan terbangun sister city, pertukaran budaya, kunjungan, hubungan baik, dengan sultan hubungannya baik, dengan tokoh masyarakat, sehingga kita dianggap bersaudara. Ketika itu bisa dibangun, ketika itu bisa dibangun, maka itu akan menyebar ke bawah, sehingga kalau boleh dititipkan nanti, jangan orang Indonesia lah. Tanpa menggunakan rasa hormat kepada keluarga, mungkin 1 bulan Pak langsung siap disepakati uang 50 juta peso, sementara Anda dulu 3 bulan waktu Pak. Ini baru kurang dari setengahnya. Pendapat Anda Pak Beni? Ya, tentunya semua keluarga, pemerintah, kita semua masyarakat bisa merasakan perasaan keluarga, termasuk si Sandra. Semua ingin cepat. Kalau boleh sehari. Artinya sudah tepat? Artinya begini, tentunya proses yang dilalui ini juga harus mempertimbangkan banyak faktor. Apakah kondisi itu kemudian akan justru mengundang peristiwa yang sama terulang, justru memotivasi atau membuat orang pikir aduh gampang. Kemudian yang kedua tentunya juga harus dipikirkan ya harga diri bangsa. Artinya pilihannya sulit, nyawa dan kedaulatan. Menurut kami sepanjang kita bisa meyakinkan keluarga bahwa ini perlu waktu, perlu proses. Dan data menunjukkan kalau kita tarik ke belakang, orang Indonesia setahu saya belum pernah ada yang dibunuh. Sandra-sandra. Kecuali orang barat ya. Amerika beberapa dibunuh. Atas alasan faktor kedekatan budaya dan ya justru tadi karena kenapa itu tadi saya usulkan itu, karena sebenarnya culture diplomasi saya pikir di mana-mana cukup efektif untuk meredakan ketegangan, kemudian membuat suasana kondusif, barulah di situ kita boleh. Seperti contoh tadi saya sampaikan soal diplomasi budaya tadi. Kebayang nggak dibangun sister city, kita ke sana bawa kesenian ini pertunjukan di sana, lihat kerajinan di sana, kita borong, kita order. Kira-kira kena nggak di hati mereka? Ih, orang Indonesia mengapresiasi karya kita. Mereka diundang ke Jakarta atau ke kota yang menjadi sister city, di sana dijamu di ini. Kira-kira cerita ke kampungnya apa? Positif. Ketika itu dibangun dalam setahun, itu dampaknya pasti sudah kerasa. Negosiasi kami, itu yang disentuh ini. Ketika saya sampaikan begini, tadi sore saya habis datang ke rumah
korban. Saya ketemu anak korban. Saya sampaikan, kondisinya kurus. Tidak bisa tidur. Tiap malam memanggil nama bapaknya. Habis itu saya tanya ke dia, "You punya anak nggak?" Punya. Umur berapa? Masih kecil. Habis itu diem dia. Berarti apa? Kena pendekatan lagi. Iya. Itu artinya memang butuh waktu. Betul. Ya, perihal ada nyawa di sana 14 warga negara Indonesia hingga saat ini. Tapi pelan-pelan begitu Pak ya. Betul. Tidak bisa langsung menyerah dengan menyerahkan uang begitu saja karena ada faktor harga diri bangsa, kedaulatan dan lain sebagainya. Jadi ASEAN harus apa? Kalau multilateral perjanjian juga sudah ada sebenarnya. Ya saya kira kan ada dua hal ya yang kita hadapi hari ini. Pertama adalah bagaimana menyelesaikan yang ini. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencegah atau meminimalisir dampak dari ini gitu ya, di masa yang akan datang. Nah, kalau menyelesaikan yang ini saya kira mekanisme yang bisa dilakukan sekarang karena belum ada mekanisme regionalnya yang jelas misalnya tentang pembebasan tawanan ini ya bisa dengan koordinasi bilateral dengan Filipina, tapi mungkin termasuk kerjasamanya bisa lebih baik tidak harus terlihat publik gitu, tetapi mungkin bisa cover dengan menyelamatkan saving face dari muka baik Filipina maupun Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana mencegah, kita sudah tahu ini masalahnya ini sudah hotspot lama gitu ya. Ya saya kira bagaimana membuat kita mengurangi strategic distrust. Gitu. Jadi kenapa misalnya kerjasama tadi bisa kemudian tidak terjadi, gitu ya? Karena ada dua alasan kan. Pertama kan karena masalah kemauan, gitu. Yang kedua masalah kemampuan. Tadi sudah dibahas soal kemampuan. Ini militer Filipina misalnya tidak memiliki kemampuan yang cukup misalnya untuk mengontrol area sebesar itu yang secara de facto menjadi coupling-couplingnya banyak gerakan-gerakan ini gitu yang mendanai kegiatannya salah satunya dengan cara penculikan ini. Tapi kemudian yang saya kira yang penting pula untuk dihadapi adalah yang pertama soal kemauan. Kenapa tidak mau ya karena ada strategic distrust, ada ketidakpercayaan di antara negara-negara ASEAN. Jadi meskipun sama-sama dalam masyarakat politik dan keamanan ASEAN gitu, tapi misalnya Filipina ini kan sangat sensitif sekali dengan Tiongkok. Sementara Indonesia kita dilihat sebagai negara yang fleksibel. Kita punya flexible hedging. Kita dekat sama Amerika, dekat juga sama Tiongkok gitu. Sehingga gimana ini kalau saya misalnya kerjasama penuh misalnya dengan Indonesia, nanti rahasia-rahasia nasional saya akan sampai ke Indonesia yang sekarang sedang dekat dengan Tiongkok. Ditambah faktor lain lagi, faktor luar tadi ada motif ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak T.B. Hasanuddin. Sehingga penting untuk membangun wilayah perairan begitu strategis, komoditas energi yang hampir lebih dari 50% melalui wilayah-wilayah itu sehingga tadi dimanfaatkan ada aksi-aksi yang gelap begitu ya Pak T.B. Ya sudah mau mencari, tetapi juga mohon diketahui banyak informasi sesungguhnya wilayah itu adalah wilayah yang hangat lah, yang panas begitu. Konon para pelaut ke sana itu ada kode-kode khusus kalau mau melintas. Nah, kode khusus ini untuk aman supaya melintas. Untuk aman, untuk bisa melintas dan sebagainya. Begitu bisa diselesaikan secara adat. Nah, tidak sebesar 50 ribu. Berapa Pak? Ya saya tidak tahu. Mungkin yang lebih tahu itu adalah para nahoda itu. Ya begitu. Nah ini mungkin ya. Tapi yang paling penting saya kira regulasinya jangan ke arah ke situ. Ketika di stop ngasih 100.000 misalnya tidak usah lah itu. Harus ada kerjasama antara negara dengan negara. Tetapi memang kalau kemampuan Filipina itu juga kurang di laut, di wilayah itu agak sulit juga. Kecuali kita walaupun kita yang terbesar kekuatan armada laut ya Pak ya. Ya, tetapi kan sama ada juga batasnya. bohong karena tidak ada batasnya. Ya, wilayah kasus-kasus itu belasan mungkin itu terjadi murni di wilayah mereka yang berbatasan baik dengan Indonesia maupun dengan Malaysia. Begitu. Murni di wilayah itu. Kan seharusnya tanggung jawab itu sesuai dengan hukum atau konvensi laut adalah mereka yang mengklaim bahwa itu laut itu wilayahnya, maka dia harus bertanggung jawab soal keamanan
orang yang melintas ke situ dan keselamatan. Dan itu oleh Filipina kurang dilakukan seperti Kurang itu. dilakukan. 2005 kejadian, 2016 baru kejadian. Untuk orang Indonesia, pertanyaannya adalah ada apa? Ya. Apakah ketika kamu negosiasi berhasil menyentuh mereka sehingga jangan orang Indonesia? Ya. Nah, untuk itu saya mengusulkan, mungkin usul saya mungkin ada yang tidak terima ya, tapi lebih baik saya sampaikan. Kenapa tidak gunakan culture diplomasi? Contoh, karena wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ini batu baranya banyak dibawa ke Filipina. Kenapa tidak dibangun sister city antara Tarakan dengan Jolo? Dengan terbangun sister city, pertukaran budaya, kunjungan, hubungan baik, dengan sultan hubungannya baik, dengan tokoh masyarakat, sehingga kita dianggap bersaudara. Ketika itu bisa dibangun, pendekatan itu. ketika itu bisa dibangun, maka itu akan menyebar ke bawah, sehingga kalau boleh dititipkan nanti, jangan orang Indonesia lah. Tanpa menggunakan rasa hormat kepada keluarga, mungkin 1 bulan Pak langsung siap disepakati uang 50 juta peso, sementara Anda dulu 3 bulan waktu Pak. Ini baru kurang dari setengahnya. Pendapat Anda Pak Beni? Ya, tentunya semua keluarga, pemerintah, kita semua masyarakat bisa merasakan perasaan keluarga, termasuk si Sandra. Semua ingin cepat. Kalau boleh sehari. Artinya sudah tepat? Artinya begini, tentunya proses yang dilalui ini juga harus mempertimbangkan banyak faktor. Ya. Apakah kondisi itu kemudian akan justru mengundang peristiwa yang sama terulang, justru memotivasi atau membuat orang pikir, aduh gampang. Kemudian yang kedua tentunya juga harus dipikirkan, ya harga diri bangsa. Iya, artinya pilihannya sulit, nyawa dan kedaulatan. Iya, menurut kami sepanjang kita bisa meyakinkan keluarga bahwa ini perlu waktu, perlu proses. Dan data menunjukkan kalau kita tarik ke belakang, orang Indonesia setahu saya belum pernah ada yang dibunuh. Sandra-sandra, kecuali orang Barat ya. Amerika beberapa dibunuh. Atas alasan faktor kedekatan budaya dan ya justru tadi karena kenapa itu tadi saya usulkan itu karena sebenarnya culture diplomasi saya pikir di mana-mana cukup efektif untuk meredakan ketegangan, kemudian membuat suasana kondusif, barulah di situ kita boleh. Seperti contoh tadi saya sampaikan soal diplomasi budaya tadi. Kebayang nggak dibangun sister city, kita ke sana bawa kesenian ini pertunjukan di sana, lihat kerajinan di sana, kita borong, kita order. Kira-kira kena nggak di hati mereka? Keluar 20 nautical mile dari wilayah perbatasan Indonesia, dia disergap. Nah, kemudian di sebelah kita di sini ada patroli, tapi kan sulit untuk menjangkau, apalagi masuk ke wilayah teritori Filipina. Yang kedua, Filipina sendiri tidak bisa atau tidak mampu mengontrol seluruh wilayah teritori daratnya, apalagi lautnya. Ya, kalau tadi kan penjelasan Pak TB tadi 20 nautical mile artinya belum terlalu jauh. Di mana saat itu seharusnya armada laut Filipina? Iya, seharusnya bisa lewat sudah ada. Tetapi berdasarkan pengalaman misalnya, pernah juga misalnya dikirim beberapa batalion marinir ya ke Pulau Zulu, itu juga tidak tembus. Ya, begitu. Bahkan di Sulu yang saat ini pulau yang sama ini ya. Iya, begitu. Kemudian dari pasukannya Abu Sayyaf sampai dengan hanya tongkang-tongkang itu bisa tembus sampai ke wilayah Sarawak. Nah, kemudian itu menjadi masalah. Jadi memang situasinya yang pertama di sana hanya 1 divisi infanteri ringan ya yang harus mengcover seluruh wilayah Mindanao, itu tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Kita lihat beberapa minggu lalu di sana juga sudah lakukan ada operasi, pasukan-pasukan, bisa dikatakan gagal 18 pasukan tewas dan 50 lainnya terluka. Terjadi pertempuran ya sampai dengan menunjukkan wilayah itu begitu kuat. Betul. Betapa kuatnya. Coba kalau kita lihat perimbangan kekuatan, angkatan bersenjatanya 18 yang gugur, kemudian terorisnya hanya 5.
Nah, kekuatannya seperti apa? Dan mereka prajurit-prajurit Abu Sayyaf itu kan mereka lahir di situ, lalu sudah memahami situasi, ya geografinya dia kuasai. Nah, di sana itu kan hutannya hutan tropis basah, lalu terpotong-potong oleh sungai-sungai, dan kemudian sulit untuk ditembus, lalu lintasnya dan sebagainya. Infrastrukturnya juga untuk menggunakan kekuatan angkatan bersenjata. Panzer tank itu tidak semudah itu. Kalau mungkin di daerah-daerah kota oke, tetapi kan mereka tidak ada di situ, di bukit-bukit, di gunung-gunung. Artinya untuk melakukan operasi militer, untuk melakukan operasi itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Perlu bantuan. Nah, soal perlu bantuan itu akan lain lagi menyangkut masalah politik. Jadi kalau menurut hemat saya, seperti apapun kita misalnya punya kemampuan untuk mengerahkan pasukan, mulai dari satu batalion, satu brigade, satu divisi, bisa, yes bisa. Tapi masalahnya itu di mana? Apakah nanti ada korban? Satu. Tentu ada risk. Lalu yang kedua, apakah justru korban nanti adalah justru yang disandra jadi korban. Dan kemudian kita tidak tahu pasti di mana mereka sekarang. Mungkin disebar atau tidak. Apalagi tadi ada penjelasan dari terakhir, Fitriani, kemungkinan besar disebar, tidak berada dalam satu titik yang sama. Yang terakhir belum tentu dapat izin dari pemerintah Filipina atau militer Filipina. Baik, kembali kita lanjutkan. Kalau tadi sudah ada masukan begitu soal pendekatan budaya, diplomasi budaya, tadi disampaikan oleh Pak Beni yang pernah menangani langsung menjadi negosiator tahun 2005. Pak TB, sama tidak? Cukup tidak? Kalau tadi menurut Mas Sofan kurang? Ya, jadi begini. Saya kira dari beliau, Pak Beni itu cukup bagus idenya itu ya. Tetapi dalam kunjungan kami terakhir ke sana itu, 2 tahun yang lalu, atau 1,5 tahun yang lalu, memang struktur organisasi pasukan bersenjata militer itu mereka itu sudah lain, sudah berbeda. Kan dulu hanya ada NPE, National People Army, ditambah lagi Moro Nasional. Sekarang ada Moro Islamic Liberation Front. Nah, kemudian ada lagi Abu Sayyaf ini, masih ada lagi. Nah, jadi semua komandan sekarang sudah menguasai teritori sendiri-sendiri. Masing-masing. Ya, ketika berhadapan satu ancamannya dari pemerintah Filipina, mereka bisa bergabung. Nah, tetapi ketika mencari makan, logistik, peluru, senjata dan sebagainya, ya sendiri-sendiri saja. Begitu. Kalau itu bisa terstruktur, bisa disampaikan, bagus. Dan ini yang tergambar kenapa kemarin bisa dikatakan gagal 18 pasukan khususnya tewas. Ya, itu. Mereka bisa bersatu ketika menghadapi pasukan Filipina. Tetapi kalau misalnya untuk kan sudah ada perintah, ya sudah kita bertempur bareng, mencari makan, mencari peluru, mencari senjata, ya masing-masing. Tergantung pada inisiatifnya para komandan. Yang komandan punya akses ke laut. Pihak perusahaan dari warga negara Indonesia yang disandra akan membayar uang tebusan sebesar 15 miliar rupiah sesuai permintaan kelompok Abu Sayyaf. Namun lokasi penyerahan uang tebusan belum ditentukan. Pernyataan ini disampaikan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan usai pertemuan dengan Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah seprovinsi Maluku Utara. Tapi kemarin sudah disepakati angka 50 juta peso itu akan diserahkan di satu tempat. Itu yang 10 orang Pak, yang pasukan terakhir ini gimana? Yang keempat orang sekarang kita lagi juga usut perkembangannya, komunikasinya seperti yang 10 ini lebih lancar daripada yang 4 ini. Pemirsa, upaya pembebasan warga negara Indonesia yang disandra di Filipina makin intens. Uang tebusan dari perusahaan juga kabarnya sudah disiapkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini kami akan bergabung dengan rekan kami Desi Fitriani langsung dari Pulau Sulu, Filipina. Desi, berdasarkan pengamatan Anda di Pulau Sulu yang menjadi lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian penyanderaan 10 orang WNI. Apakah Anda melihat aktivitas militer Filipina dalam rangka operasi pembebasan sandera di sana? Ya Wahyu, sejak siang tadi kami tiba dari Zamboanga dan tiba di Pulau Sulu ini setelah menjalani perjalanan sekitar 5 jam perjalanan dengan kapal cepat. Sejak sore kami mencoba berputar-putar di kawasan Jolo sampai ke kawasan perbatasan Patikul. Dan memang terlihat banyak polisi yang berjaga-jaga di kawasan kota Jolo dari pelabuhan tadi, Jolo sampai ke Patikul. Tidak hanya warga negara Indonesia tapi juga warga negara Filipina baik dari Manila dan Zamboanga juga merasa was-was ketika mereka
mereka harus datang ke kawasan Sulu. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa keberadaan 10 warga negara Indonesia hampir dipastikan memang berada di Pulau Sulu ini. Tetapi karena di Sulu ini ada beberapa kota atau beberapa distrik, setidaknya ada 13 distrik, besar kemungkinan warga negara Indonesia tidak lagi ada di Patikul atau di kampnya Al-Hasbi Misaya, tetapi mereka kembali bergeser ke arah bawah, tepatnya ke arah di sisi selatan, mungkin di sekitar kawasan Kalunggalang, Calung, Sulu. Dan memang tidak hanya di situ, kita juga mendapatkan informasi mereka juga sempat dibawa ke Luhuk dan juga sempat ke Batu Tangis. Keberadaan mereka tidak dalam satu kelompok, tetapi mereka dibagi-bagi menjadi 3 atau 4 kelompok. Ada yang dibawa Komando Sahirul dan juga ada Taib Lukman. Tetapi memang setiap pergantian atau penggerakan mereka selalu berganti-ganti kelompok, sehingga memang sulit untuk mengatakan secara pasti saat ini mereka di bawah Komando Taib ataupun Sahirul. Yang pasti mereka masih berada di kawasan Pulau Sulu ini, dan mereka tetap meminta uang tebusan sekitar 50 juta peso atau 15 miliar rupiah. Dan memang belum memberikan batas waktu, tapi mereka masih menunggu. Dan kami juga mendapatkan informasi pihak perusahaan juga telah berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf Al-Hasbi Misaya, dan mereka juga sudah menyatakan akan memberikan uang tebusan di mana, karena memang 10 hari yang lalu kami dapat informasi perusahaan juga sudah mencoba mentransfer tapi ditolak oleh bank di Filipina, dan mereka membawa cash and carry ke kawasan Zamboanga dan bahkan mengirim utusan sampai ke Sulu. Hal ini juga dilakukan dalam pembebasan warga negara Italia minggu lalu, Rolando De Torci, yang mereka memberikan uang cash kepada kelompok Abu Sayyaf ketika membebaskan Rolando De Torci setelah mengalami ditahan selama 6 bulan. Dan sementara itu, Wahyu, dapat kami laporkan juga memang keamanan di Sulu memang kita dilarang untuk datang ke Sulu, tapi karena ingin mengetahui secara pasti keberadaan warga negara Indonesia, makanya kami datang ke sini. Dan mengenai 4 warga negara Indonesia lainnya, 4 awak kapal Henry, diperkirakan masih berada di kawasan Tawi-Tawi, karena memang gerakan mereka lebih lambat untuk tiba di kawasan Sulu ataupun kawasan Basilan, karena memang keberadaan patroli daripada militer Filipina yang terus melakukan patroli tidak hanya di laut dari navi mereka, tetapi juga melakukan patroli di kawasan darat. Dan untuk masuk ke kawasan dari Tawi-Tawi ke Sulu ini biasanya hanya dengan perjalanan sekitar 8 atau 9 jam perjalanan, tapi karena memang kondisinya seperti itu, mereka harus berhenti di beberapa tempat. Wahyu. Ya, Desi, isu keamanan di laut, terutama jalur-jalur perdagangan di kawasan regional menjadi isu besar menyusul kasus penyanderaan WNI di sana. Bagaimana sebenarnya sikap pemerintah Filipina sendiri dan juga media-media di sana menyikapi masalah ini? Ya, memang Wahyu, kemarin kami sempat berbicara dengan Mayor Tan, juru bicara Westmincom, Komando Wilayah Filipina Selatan, dan mereka membuka lebar apabila ketika Indonesia pangkalan utama TNI Angkatan Laut atau Tentara Nasional Indonesia yang berada di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Seluruh upaya ini tentunya akan membuat Indonesia akan merasa lebih aman terkait dengan apa yang sering terjadi, yaitu kejahatan-kejahatan di wilayah lintas negara, khususnya di wilayah ASEAN. Wahyu Wibowo. Ya, kita awali langsung perbincangan. Saya ingin langsung ke Mas Sofwan Albana dari Asian Studies di Universitas Indonesia. Kalau kita menengok ke belakang, tentu sudah ada sejumlah perjanjian multilateral atau mungkin bilateral antar dua negara, tetapi ini kan ada banyak titik, terutama di kawasan-kawasan ASEAN yang memang strategis angkutan pelayaran lautnya. Tetapi kalau sudah ada dan melihat sekarang, bagaimana? Kok masih saja ada aksi perompakan, bahkan dalam waktu yang berdekatan, 200 sampai 300 kali kejadian per tahun kalau tidak salah. Ya, terima kasih Mas. Saya kira kalau untuk kerjasama gitu ya, kita secara formal dalam mekanisme ASEAN itu sudah sering kali ada pernyataan bersama, ada kesepakatan bersama tentang kerjasama untuk menjaga keamanan kawasan, khususnya dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti piracy maupun penculikan, semacam ini. Masalahnya adalah pernyataan itu atau kesepakatan itu tidak diikuti dengan keinginan atau kemauan untuk mengimplementasikannya dengan yang tidak mau siapa nih? Pertama, karena masalah keamanan ini kan masalah yang sensitif, masalah teritori ini kan masalah yang sensitif, dan di negara-negara Asia Tenggara kedaulatan itu hal yang sakral. Mereka kebanyakan adalah negara-negara yang baru saja merdeka dari penjajahan negara lain, sehingga ini menjadi hal yang seakan-akan suci, sehingga kadang-kadang berkompromi
ketika Anda bekerja sama, Anda harus berkompromi. Misalnya Anda harus memberikan informasi strategis tertentu gitu yang kemudian dapat diperoleh orang lain oleh yang sedang bekerja sama dengan Anda itu. Nah ini ya seringkali menjadi obstacle, menjadi hambatan bagi kerjasama yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, kita ini sedang memasuki masa di mana realisme politik ini menguat. Kenapa? Karena secara umum terjadi perubahan di dalam distribusi kekuatan di kawasan maupun di dunia dengan naiknya Cina. Cina semakin asertif. Ini kalau kita bicara misalnya kenapa Filipina ini sangat kuat sekali, tidak mau dibantu dan seterusnya, karena juga misalnya dia sedang menghadapi masalah yang sangat serius berkaitan dengan kedaulatan dia. Tiongkok dikatakan sedang melakukan militarisasi di kawasan Laut Cina Selatan, sehingga dia tidak bisa nampak lemah. Filipina semua negara gitu ya sekarang dalam situasi dan ini saya terlihat tidak bisa mengandalkan orang lain ini, saya tidak bisa mengandalkan orang lain untuk menjamin keamanan saya, sehingga saya harus menunjukkan bahwa saya punya kapabilitas untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau menghadapi Abu Sayyaf saja kesulitan, nanti kalau raksasa dari utara yang namanya Tiongkok itu serius mau membuat masalah, ya apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, saya kira inilah kenapa penyelesaian masalah ini seharusnya dilakukan, misalnya kalau Indonesia mau proaktif dengan relatif silent ya, covert. Oke, egosentris masih ada begitu ya dari masing-masing negara. Pak TB, kerjasamanya akhirnya tidak efektif, Pak. Ya, jadi begini. Kalau soal MOU, meeting-meeting sudah dilakukan, bahkan di wilayah atau di negara-negara ASEAN itu sudah cukup banyak. Menteri dengan menteri pun, ya, menteri perhubungan misalnya, selalu ada. Kemudian menteri pertahanan dan lain sebagainya. Nah, menyangkut aplikasinya, itu sangat tergantung kepada angkatan perang masing-masing atau kepolisian masing-masing. Nah, yang dalam pantauan kami misalnya kerjasama patroli bersama di wilayah Selat Malaka, itu berjalan dengan bagus. Singapura mengeluarkan, kemudian kita Angkatan Laut dari pos-pos terdekat itu mengeluarkan, dan sampai dengan pengejaran kalau terjadi sesuatu. Sudah ada prosedur yang baku. Tapi kita sekarang kemudian geser ke sebelah timur, Laut Sulu, kemudian Laut Sulawesi, nah di situ. Di atasnya itu kan masuk wilayah... Sulawesi Miangas ada jalur juga sebenarnya, ya, Pak? ada jalur. Tetapi di atas itu masuk ke wilayah Filipina. Ya. Kasus misalnya Brahma 12 itu kalau saya lihat di tracknya di Bakamla itu begitu. Kita meminta untuk join operasi ataupun melakukan operasi bersama di laut perbatasan antara tiga negara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Dan untuk itu akan ada kesepakatan, bila nanti jadi akan ada kesepakatan antara Panglima Tinggi dari masing-masing negara untuk pertemuan tersebut. Tapi memang media massa yang ada di Filipina ini tidak seperti yang ada di Indonesia. Hanya satu per hari yang memberikan informasi tentang keberadaan tentang penyanderaan 10 atau 14 warga negara Indonesia di kawasan Sulu ini. Tapi kita memang sampai sejauh ini memang ketika ditanya dari wartawan dari Indonesia, tanya, oh berarti ada sedang meliput warga negara yang disandra. Dan memang tampaknya setelah menyebar informasi tentang penyanderaan 14 warga negara Indonesia, dan terakhir kemarin penyanderaan 4 warga negara Indonesia di Tawi-Tawi pada hari Jumat lalu, Wahyu. Ya, baik, Desi Fitriani, terima kasih melaporkan langsung dari Pulau Sulu, Filipina. Kami akan nantikan terus laporan terkini dan perkembangan dari sana. Ya, Wahyu, upaya untuk melakukan pembebasan 14 sandera warga negara Indonesia ini kemudian membuka mata dunia bahwa masih ada potensi kerawanan maritim di wilayah jalur laut Asia Tenggara, pada khususnya ASEAN. Faktanya saat ini pemirsa, harus kita sadari bahwa 94% wilayah daratan di negara-negara ASEAN atau perhimpunan sejumlah negara di Asia Tenggara ini berbatasan langsung dengan laut. Dan kemudian sisanya hanya negara Laos yang tidak memiliki batas wilayah laut. Oleh karena itu kerawanan ini tentunya harus terus diantisipasi. Bersama dengan tim Media Research Center, saya akan coba menerangkan di sini bahwa wilayah yang sangat rawan tersebar dari barat hingga ke timur, mulai dari Selat Malaka di Malaysia, kemudian ada Teluk Thailand hingga ke Pulau Aru yang berbatasan dengan Timor Leste. Namun yang menarik adalah kita akan melihat bagaimana jalur yang sangat rawan
terkait dengan kejahatan lintas negara khususnya di wilayah ASEAN, yaitu Laut Sulawesi yang berbatasan antara Indonesia, Filipina, Malaysia, kemudian Laut Sulu, Filipina dan Malaysia. Seperti kita ketahui di sini banyak sekali pesisir kepulauan di wilayah Filipina, Malaysia hingga ke Kalimantan, Indonesia yang sangat rawan dan banyak sekali rawan terjadi kejahatan-kejahatan di laut lintas negara. Lalu bersama dengan sejumlah data yang kami himpun dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu badannya yaitu UNITRA atau United Nations Force Training and Research, dan juga salah satu lembaga di Asia yaitu IMDEX pada saat melakukan konferensinya di tahun 2015 menyebutkan sejumlah data dan juga fakta. Kita lihat di slide yang berikutnya. Bersama dengan Media Research Center kami mengungkap beberapa kasus yang terjadi di wilayah Filipina, Malaysia dan Indonesia perbatasan lautnya. Dimulai pada Januari 2015 di Laut Sulawesi terjadi pembajakan kapal tanker Indonesia yang berangkat dari Bitung, Sulawesi Utara berisi 1.100 ton diesel. Lalu kemudian kita bergeser sedikit ke wilayah antara Malaysia, Singapura dan juga Indonesia, tepatnya di perairan Malaysia pada Agustus di tahun yang sama, yaitu di tahun 2015 terjadi pembajakan kembali sebuah kapal pengangkut bahan bakar minyak, kali ini kapal tanker kecil milik Singapura berisi 3.500 metrik ton bahan bakar minyak. Dan kita kembali bergeser ke wilayah Filipina yang berbatasan dengan Malaysia dan juga Indonesia, yaitu di Laut Sulu atau di Kepulauan Sulu, di mana di sini kita ketahui banyak sekali kelompok-kelompok militan yang tergabung atau terafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Juga terjadi pembajakan dan penyandaran seperti yang sudah kita ketahui, kemudian melibatkan 10 awak kapal Brahma 12, dan kemudian pada April masih bulan yang sama di tahun 2016 ini 4 lagi warga negara Indonesia diduga kuat masih disandera oleh kelompok atau faksi yang tergabung dalam kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya Indonesia harus memperkuat basis dari armadanya, yaitu beberapa lokasi pangkalan utama TNI Angkatan Laut sudah tersebar di seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Namun kalau kita melihat perbatasan di wilayah ASEAN, di mana Indonesia, Filipina, Malaysia, kemudian ada Singapura, Malaysia dan juga Thailand, Indonesia telah memiliki lantamal atau lokasi pangkalan utama TNI Angkatan Laut di Belawan, Sumatera Utara, kemudian Tanjung Pinang, Pontianak, Kalimantan, dan juga di wilayah Tarakan. Lengkap juga di Padang, Lau Ada, di Saumlaki, Maluku, dan sebagainya. Dan salah satu yang menjadi progres dari Tentara Nasional Indonesia telah dikatakan oleh Panglima TNI dan juga Menteri Pertahanan Indonesia akan menambah 2.000 personel TNI pasukan khusus di wilayah